oh ternyata perasaannya kayak gini di film ini, terus di karakter ini kayak gini. Tinggal aku nentuin aja kayak diri aku tuh yang mana sih sebenarnya. Itu dengan cara ikhlas. Ya bagus. Balik lagi. Sesuai dengan ini cinta dalam ikhlas bro. Benar. Ketika kita ikhlas kepada Allah, kita akan mendapatkan cintanya. Bun, tapi buat lo jadi peran utama tuh ini keberapa Bun? 1. Jodoh itu rahasia Allah. Sekarang kita fokus sama cita-cita kita aja ya. Kita hanya perlu saling melepaskan dan serahin semuanya ke Allah. Kita jadi anak rantau itu memang harus berjuang. Sayang Allah, sayang Allah. Apa kita ditakdirkan untuk dipertemukan terus dipisahkan ya? Jangan dulu bicara soal takdir sebelum kita menyelesaikan doa dan ikhtiar kita. Kamu tuh masih muda dan kamu bertanggung jawab. Kalau kamu siap, bismillah. Halo Tribuners, kita kembali lagi di konten si paling seleb sama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue nih udah ada cast dari film Cinta Dalam Ikhlas. Tepuk tangan dulu dong. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang kami berdua. Selamat datang juga. Dan Mantap. ada Maizura. Halo. Dan ada Abun Sungkar. Mantap, halo semuanya. Apa nih sebutannya? Kalau penonton Tribuners. Tribuners. Gampang ya. Jangan gampang Kurang aja. kreatif ya. Tribuners. Boleh. Siapa yang bisa cerita nih soal Cinta Dalam Ikhlas? Ini. Tentang Boleh. apa? Wih, Kas utamanya nih. Enggak, apaan sih? Ini dia aja deh ya. Karena cuma ngomong berdua sebanyak. doang sebenarnya. Tinggal sweet satu-satunya yang boleh jelasin. Gue cuman di sini nemenin dia doang. Gimana ya? Jadi ceweknya lagi kan. ya, gimana? Gimana Bun? Cinta Dalam Ikhlas ini menceritakan tentang perjuangan Atar, tentang mimpi-mimpinya. Atar tuh karakter yang lo peranin. Ya, Atar yang gue peranin. Atar atau Atar. Oke. Atar. Perjuangan Atar dalam mengusahakan juga mengikhlaskan takdir yang sudah ditetapkan kepadanya. Gitu. Jangan Masya Allah dulu. Ya kayak lanjut. Nonton dulu baru Masya Allah kayaknya deh. Gue ke Momai saya terus. Kayak gitu. Ya gitu. Jadi kan banyak masalah-masalah di hidupnya kan, terutama di keluarga dan juga di pasangan yang nantinya bersamanya gitu. Jadi banyak ininya lah, banyak trouble-nya lah sebenarnya. Banyak obstacle-nya. Cuman dia ngelewatin semuanya dengan ikhlas. Nah, cara menemukan ikhlasnya itu nih yang menarik gitu. Apa yang menarik? Nonton Mas. Bagus. Kalau saya kasih tahu mah. Bagus. Spoiler dia, itu. Dia masih inget promo dia. Masih ingat nah, terlalu ini detail nanti. Atar seperti apa karakternya? Atar ini karena hidupnya tinggal bertiga sama ibu dan adik perempuannya, karena bapaknya udah meninggal, kakak perempuannya meninggal. Jadi lebih perasa aja sih, nggak pakai logik gitu. Jadi tetap ada logiknya tapi lebih cenderung memakai perasaannya gitu. Juga bertanggung jawab dengan segala apa yang udah diniatkan dan juga dijalankan. Dan sangat gigih bro. Berarti dia perasa tuh udah mantan baper atau gampang sedih atau gimana dia? Ya perasa, ya yang hatinya lembut aja gitu bro. Kan kalau lu kan mungkin kasar ya. Bisa. Yang hatinya lembut, gampang tersentuh gitu lah. Kayak lu banget ya, lembut. Lu paham banget soal gue nih orangnya. Oke, makanya banyak yang dilembutin juga. Selalu gini nih masnya nih. Kalau Mai sebagai siapa Mai? Kalau aku sebagai Tari. Wah, Tari. Tari ini teman kuliahnya Atar. Terus dia juga suka banget sama dunia akademik, suka banget baca buku, dan dia juga tertarik sama Atar. Gitu. Banyak yang tertarik sama Atar ya? Banyak. Atar ya? Gak usah ditegesin Mas, kita masih ngomongin film. Dibawa dulu. Secara background si Tari ini apakah dia dari keluarga yang sama kayak Atar juga, mungkin ada problem kah atau gimana? Tari itu sebenarnya berasal dari keluarga yang baik-baik aja gitu. Memang dunianya tuh fokus sama dunia akademik. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia juga muslimah yang berpegang teguh sama agamanya. Dan ya gitu deh. Kayaknya kalau di trailer Tari ini gak ragu untuk mengungkapkan perasaannya dia. Bener banget. Dia tuh bold banget dalam artian karena dia tahu apa yang dia inginkan. Dia
berani untuk menyampaikannya gitu. Wah. Tuh, perempuan berani. Kita butuh perempuan-perempuan seperti ini. Iya. Itu mah lu kali. Masa bro. Bener sih. Ya, kita nggak usah nebak-nebak ya. Agak malas aja. Jadi apa yang buat kalian ketika diajakin main ke Cinta Dalam Ikhlas nih? Oke nih, oke gue mau main di sini nih. Dari Mai dulu deh, apa yang bikin tertarik main di sini, Mai? Apa ya? Mungkin dari jalan ceritanya ya. Oke. Terus dari awal memang sepertinya Star Vision percaya sama aku. Setelah casting beberapa kali, enggak beberapa kali sih, sekali doang. Castings kalau berkali castings. Oh, gue buat jokes ya. Casting. Alhamdulillah terpilih gitu. Kenapa? Karena aku lumayan senang sih. Aku selalu senang main di film-film religi. Oke. Gitu. Menurut aku ini sesuatu yang aku sukain juga. Jadi ya udah, aku ambil. Kesan pertama kamu sama karakter Tari apa pas mulai baca, mulai menyelami? Aku merasa ada sisi Tari yang juga ada di diri aku. Oke. Yang Tugasnya lumayan itu. berani. Oh, berani itu. Ya. Oh jadi kamu salah satu orang pemberani. Wah pas banget teman-teman nih. Jadi kayak aku merasa oh ya udah deh, kayaknya aku relate gitu dengan karakter Tari. So ya. Kalau mau enggak gitu ya. Mau enggak ya. Bun kayak gitu, Bun. Apaan? Kalau lu kenapa, Bun, mau di sini? Awalnya tuh ditawarinnya baca novel dulu, dikirimin novel dulu, coba baca sama Pak Parwes. Terus ya udah gue baca. Karena gue sebenarnya kalau baca novel tuh agak malas kan sebenarnya kan, karena gue lebih suka yang ada visualnya gitu, kayak misalnya manga gitu kan. Cuman pas baca novel ini nggak nyampe 3 hari udah beres gitu, 2 hari udah beres. Karena gue suka banget gitu kan. Sambil disentil sama nyokap baca. Jadi pas baca terus. Gue baca karena emang suka gitu, karena oh gini gitu. Gue suka banget. Itu novel religi pertama gue juga gitu. Jadi cukup menarik. Terus aku bilang aku. Terus gue bilang ke nyokap, ya mau mah. Terus besoknya dikirim skrip, baca. Ya kenapa nggak diambil gitu, kesempatan yang bagus juga. Itu langsung ditawarin karakter Atar? Sebelumnya kepala sekolah dulu, tapi katanya udah ada jadi langsung Atar loh. Langsung. Atar. Dan kesan pertama lu pas baca dari novel terus kemudian lu dapat skrip si Atar ini gimana? Wah dia ini ya, kayak ini ya, perfect banget ya orangnya ya. Maksudnya jauh dari gua banget gitu bro. Bertanggung jawab gua. Iya sih, cuman gak sebesar dia, aku gak sebesar pertanggungjawaban Atar gitu untuk ke pertemanannya. Mungkin kalau gue ke keluarga cukup relate, tapi untuk pertemanan gue lumayan cuek aja gitu. Cuma Atar tuh bisa seperasa itu juga sama teman-temannya. Kalau lu perasa juga gak kayak Atar? Enggak. Jadi susah gak mainin Atar? Suka, jadi ada experience baru. Oh jadi ke manusia yang lain tuh harus kayak gini ya bro gitu. Gue kira gue udah bener gitu, ternyata ada sisi lain dari Atar. Lu baru tau ya kalau temen-temen lu punya perasaan. Iya, gue kira ya cuek-cuek aja bro, kayak gini kayaknya bodo amat deh. Ternyata ada yang gini-gininya gitu. Tapi sempat ada kesulitan gak buat dapetin rasanya? Itu harus peka kan? Kan perasa tuh berarti peka terhadap sekitarnya kan. Masalahnya gue bodo amatan orangnya. Jadi belajar dari hal-hal kecil dulu lah. Misalkan teman mau duduk, gue ambil kursinya. Oh enggak gitu dong. Minum aus gue ambil. Enggak service gitu bro. Iya. Peka kan tapi gak harus begitu juga. Oh enggak? Ya. Kurang lebih seperti itu lah. Kalau Mai ada sulit gak Mai jadi Tari? Enggak sih. Lebih ke mungkin harus membiasakan diri pakai jilbab sehari-hari. Ini pertama gak sih di film pakai jilbab? Ini kebetulan udah beberapa kali. Sebelum-sebelumnya udah ada project-project. Mungkin itu lebih tenang juga. Terus belajar untuk suka sama Atar sih. Itu suatu hal yang harus dipelajari ya kayaknya. Itu Bukan kesulitannya. sebuah keikhlasan itu ya, kayaknya terpaksa. Mungkin kalau didefinisikan belajar suka sama Abun kali ya. Lihat yang begini. Ya, bener juga ya. Tapi ini kayak film serius banget gak sih? Kayak kalau dari trailer kelihatannya ada masalah percintaan, masalah keluarga, tapi
Kalau Tidak ngomongin dalam soal banget. ikhlas emang gak bisa bercanda bro. Waduh. Karena ikhlas ini agak susah gitu bro. Karena yang di lisan iya, di hati enggak gitu. Jadi kita harus pakai keseriusan juga. Bagus. Ya enggak seserius itu maksudnya. Kita juga biasa aja menghadapi semuanya dengan senyum, Ikhlas. bahagia, ikhlas. Ikhlas lagi terus. Bener. Yang Karena penting mah kuncinya ikhlas. kan di ikhlas sebetulnya kan. Ikhlas, nonton ikhlas aja. Nah, iya bener. Apa sih yang kita cari di dunia ini bro? Wih. Ini ngomong Atar ya. Itu abu bro. Atar nggak seanarkis itu soalnya. Tapi sereligi apa di film kah? Apa banyak pesan-pesannya kah? Oh iya, lumayan banyak. Tergantung manusianya sih. Kayak misalkan lu lagi tentang apa ya? Tentang ya keikhlasan dulu deh yang paling basic ya. Karena judulnya Cinta Dalam Ikhlas. Kayak lu lagi susah untuk mengikhlaskan sesuatu. Terus bisa lu ambil poin-poin dari film ini insya Allah gitu. Keluar tuh nggak dengan tangan kosong, pikiran kosong. Insya Allah akan terisi. Iya, gitu. iya. Soal ikhlas. Gitu. Tapi kalau dari kalian berdua yang dalam banget ngebahas soal ikhlasnya tuh segimana? Di semua peran itu ada poin-poinnya masing-masing, ada porsinya masing-masing bro. Jadi nggak di sini berat sendiri nggak. Jadi benar saling melengkapi soal ikhlasnya gitu. Berarti karakter Tari pun juga dia punya satu hal yang akan diikhlaskan. Betul. Apa sih? Atar ini kah atau? Nanti nonton aja. Tuh nonton aja. Ini masa Pokoknya terlalu semua cast tuh semua karakter tuh punya porsinya masing-masing seperti yang Abun bilang. Terus di sini juga yang menarik dari film ini karena nanti bakal kita lihat bersama-sama ada kisah cinta dari sudut pandang 3 perempuan yang berbeda juga ya. Ini kalau dari sisi perempuannya. Kalau dari cowok mungkin ada 2 ya. Ada 2 orang atau 3 orang gitu. Ya. Which is itu sesuatu yang menurutku menarik sekali. Jadi kita bisa melihat 3 bentuk keikhlasan yang berbeda. Oh berarti si karakter 3 cewek dan 2 laki-laki yang udah dilihatin di trailer nih, mereka bawa kisah cinta dan sudut pandang cinta yang beda-beda ya? Yes. benar terhadap keluarga dan juga pasangan-pasangannya gitu. Karena yang di highlight kan cuman kayak si Atar ini kan ada kebingungan kan, dia tiba-tiba ada Tari terus kalau Zara siapa nama perannya? Ara. Iya masih Ara ini kayak mungkin orang mikirnya kayak cinta segitiga gitu kah atau sebenarnya Sebenarnya nggak ringan itu sih, maksudnya cinta segitiga kan ringan banget kan. gitu. Ini lebih Iya. kompleks lagi sih, Iya. Mbak. Gitu. Karena udah masa-masa ini kan lewat dari umur-umur cinta-cinta monyet juga kan. Mungkin pas SMA masih bisa dibilang cinta segitiga gitu-gitu. Cuman ini kan udah di level yang lebih lagi sih. Udah expert lagi. Kalau buat lu ngebawain karakter Atar di film ini susah nggak? Kalau kan lu ngedalamnya nggak susah, nggak begitu susah, cuman ketika ngebawainnya Susah sih. Gue gak bilang susah ya. iya. Gue gimana ya? Banyak apa ya? Karena Atar ini di sini ada 3 fase gitu. Bro. Oke. Ada fase sebelum hijrah, sedang berhijrah, dan setelah berhijrah gitu. Jadi itu poinnya. Just harus gue beda-bedain dong. Nah paling itu sih yang PR awalnya. Umurnya kan beda-beda juga kan, masa SMA, Oh iya. lulus SMA. Pas SMA belum hijrah tuh pas itu. Terserah nonton aja ntar. Iya, mas SMA belum hijrah, lulus pakai kerudung, nanti kan pakai hijab gamis. Yang enggak mas tonton aja nanti. Kalau detail banget terlalu spoiler. Tiba-tiba pakai hijab. Jadi ada banyak fasenya, itu paling yang PR gitu. Kalau jadi tadi PR-nya di mana? Ada nggak? Ya itu tadi Menghadapi gue ya, menghadapi gue ya. menghadapi Abun dan Atar ya ini. Lebih kayak gitu sih karena aku porsinya nggak terlalu banyak juga di film sebenarnya. Tapi kalau misalkan pas lagi take juga Abun serius nggak? Apa banyak bercandanya dia? Banyakan bercandanya malah. Itu biar Jadi nggak kadang-kadang biar bingung. kaku bro. Bingung serius dia kapan seriusnya, kapan kocaknya gitu. Bingung yang beda ini. Iya bingung bedain. Karena sama aja gitu. Tapi dapetnya susah nggak? Maksudnya ngebangun chemistry kalian berdua? Nggak susah sih. Karena Abun orangnya juga asik aja gitu. Orangnya emang udah kocak dari awal. Jadi ya Tapi jauh banget dari Atar ya? jauh banget. Real. Gue kan minta testimoni. Ya kan gue udah bilang juga kan. Iya. Sama kan. Kalau lu buat lu yang menantang sama si Ara atau Matahari nih buat ngebangun chemistry-nya? Semuanya aman-aman aja sih. Aman. Gak ada yang kayak
Enggak kayaknya. Dia mah kemarin ini, handal. Enggak, bukan masalah itu. Gue belum mengebuka sama dia ditebelin nih. Bukan masalah itu. Pastinya handle ini kan interaksi sama Iya. perempuan kan. Bukan, itu juga salah bahasanya. Aduh. Sampai interaksi aja. Perempuannya Dia bisa ntar. bangun chemistry sama pemain-pemain di sekitarnya. Nah, itu kan lebih baik tuh bahasanya. Tadi kalau interaksi perempuan tuh udah beda tuh. Oh berarti tahu ya kalau sama yang ini ngomongnya gimana, sama yang ini ngomongnya gimana. Dia Sama bisa- aja. Beda lah, pasti beda. Oh, gitu. Gue juga gak tau bedanya gimana. Kayak beda sih harusnya. Ini syutingnya kapan? Bulan Agustus Juli ya? Agustus. Iya. Prosesnya dari Juli Agustus. Berapa hari sama 2 hari doang. Nggak mungkin. Nanti aja kita santai. Kayak bikin konten. Itu gue yang syuting 2 hari doang. Kayaknya nggak 2 hari juga sih lebih. Sumpah 2 hari. Oh iya. Iya, dianya yang Masak lama sebulan. banget. Oh kelas ini. Berarti lo bosan Agak dong. malas ya, agak malas. Berasa lama banget. Agak malas ya. Iya. Di mana lokasinya? Kurang lebih sebulan lah. Aku di Bandung. Bandung sama di Cianjur. Yang kampus tuh Bandung berarti? Iya. Yes. Pokoknya sesuai dengan apa yang di novel. Oh. Iya, Based on jadi- true story. Betul. Ke Bandung, saya tadi Bandung di Bandung, saya tadi Cianjur di Cianjur. Beneran? Beneran? Serius. Oh. Gue kalau abang ngomong aja kayak bercanda ngomongin takutnya. Ya Allah. Iya kan, gak Terus gua ketahuan promote. dia Tuh kan, serius Bang, kapan. kata gue juga gak usah promo, kayak bercanda mulu, orang gue serius. Anda kan pemeran utamanya Ya Mas. makanya saya serius ini, kalau serius gue. Tapi kira-kira ada ini gak sih selama jadi tari, setelah jadi aktor yang kebawa sisi positifnya dari karakter ini? Gak bisa dilihat positif banget sekarang. Masa kurang terlihat apa gimana? Lo agak susah sih sebetulnya. Agak susah. Oh kamu lah. Sama aja sih, maksudnya mungkin jadi lebih yakin gitu kalau mungkin ada hal-hal yang gimana ya cara ngejelasinnya. Karena aku ngerasa relate sama karakter tari. Jadi menurut aku nggak apa-apa kalau kita punya sesuatu yang kita inginkan. Kita tahu apa yang kita inginkan gitu, menurut aku nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin kadang-kadang harus sabar menantikannya aja gitu. Kayak Lebih sabar, lebih. cewek kalau mau ungkapan tuh gak apa-apa kali ya. Gak apa-apa guys. Sabar, Jadi gue nanya ke Maizura bukan ke lu. Lu sih iya. Santai. Santai. Itu kali jadinya. Nggak apa-apa, menurut aku Kan? nggak apa-apa. Apa bun? Jangan gengsi teman-teman semua. Maksudnya kalau emang suka bilang aja. Oh banyak yang punya gengsi bun. Nggak tahu sih. Kalau lu dari atas ada yang lu akhirnya dapat. Iya tadi kan gue udah bilang soal yang kepekaan juga. Karena gue orangnya cuek. Mungkin sekarang udah mulai peka ya kayaknya. Iya nggak sih, Suka apa teman-teman? sekarang? Suka apa sekarang? Aus ya? Enggak sih. Enggak gitu juga. Maksudnya ada Jadi tipis-tipis nakutin. berubah lah. Nakut terkait ya. Mungkin selain yang kepekaan terhadap sekitar, banyak hal-hal positif tentang kita tuh nggak boleh berharap berlebih sama manusia gitu. Pasti akan dikecewakan gitu. Betul. Harus kalau mau berharap, kalau mau cinta sama Allah dulu aja, sama penciptanya, baru ntar pasti dimudahkan ke orangnya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Berarti emang kita utamakan dulu mendekatkan diri ke Ke sang penciptanya dulu. Karena kita lupa ya kan, ke manusianya pergi, yang disalahin semuanya. Wih, Padahal kan yang salah. Best. Itu kata Atar. Hah? Itu kata- Ampun! Gak mau ini saya ngomong loh mas. Aduh, sakit banget telinga. Agak over saya emang. Kenceng banget. Ya gitu. Gimana sama Mas Fajar? Ini ya, Abun bukan pertama kan? Iya ini ke-3 berarti. Gimana masih sama treatmentnya ada yang beda nggak? Sekarang Pak Fajar menerapkan 14 jam kerja. Dan juga setiap break harus sholat. Setiap waktu sholat kita break. Wih. Gitu. Jadi enak, enjoy, nyaman hatinya, nyaman semuanya. Gitu. Itu yang membedakan banget dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Kalau dari segi apa namanya karya kan beda kan, kalau sebelumnya lu kan drama-drama remaja kan. Iya, Ini iya. kan yang mungkin agak lebih serius, agak lebih ada apa namanya bawa pesan-pesan yang harus disampaikan. Itu masih tetap enak nggak nyampaikan atau lebih kencang? Pak Fajar kan komunikatif ya, jadi kalau gua ada masalah apa-apa ya ngobrol juga gitu. Jadi sebelum take pun kita ngobrol dulu di monitor, sebelum action tuh kita udah harus patokin dulu kita mau kayak gimana, jadi nggak ada miss di tengah-tengah. Gitu. Kalau buat main gimana? Sama sih, ini pertama kalinya aku kerja bareng sama Mas Fajar juga. Ternyata aslinya itu orangnya sangat-sangat mengayomi. Gitu. Terus somehow juga suka bercanda.
Aku pikir tuh tadinya orangnya Aku. iya kaku gitu, terus agak galak, ternyata enggak. Justru malah kalau misal ada waktu break itu kadang-kadang ngobrol, bahkan kita curhat-curhatan, dikasih tahu yang baik-baik. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi Bener. seru-seru banget. Banyak ujangan-ujangan dari Pak Fajar lah kepada saya juga. Boleh mungkin Seru-seru. Gak usah ya, terlalu ini banget soalnya. Bahaya itu kalau disebut. Tapi di sini ini apa dikasih kesempatan buat Mas Fajar improve atau mungkin Iya. harus Iya, sesuai iya. sama si Yang penting tuh kalau mau improve harus sesuai dengan garis merahnya kan, benang merahnya kan. Iya. Asal nggak keluar dari jalur itu silakan. Kalau untuk novelnya sendiri ini kalian sempat ada beban gitu nggak nih dari novel? Terus kemudian mungkin pembaca juga udah banyak yang punya Seperti banyak biasa film. ya, novel kan udah punya ekspektasi masing-masing. Tapi alhamdulillah sih setelah kemarin cast reveal positif semua, alhamdulillah responnya. Paling ke itu Atar siapa ya gitu, paling ya itu yang ini Antar siapa ya, orang paling nggak kenal aja gitu siapa. Oh bukan yang atur bukan Omar Daniel ya? Itu juga mungkin ada ya, mungkin ada, mungkin ada yang kayak gitu ya. Cuman alhamdulillah responnya positif, jadi beban itu somehow hilang aja gitu sebelum syuting. Tadinya kan harusnya, gua sih ada beban banget kan. Oh pas sebelum ke reveal? Ya lagi reading kan, terus kayak gimana ya ntar gini-gini. Karena yang udah-udah kan biasanya ada Pasti. perdebatan lah gitu. Tapi alhamdulillah yang ini enggak sama sekali sih. Berarti lu mulai lega pas cast reveal itu? Iya, sebelumnya gua gini terus tangan nih. agak berlebihan ya tegang dari jauh-jauh hari. Kalau Mai juga sama sempat ada tegang-tegang gitu. Mungkin gak ada waktu sih buat tegang karena Lu contoh nih. Bukan, beda-beda mas manusia. Oh iya benar-benar. karena porsinya aku kan jauh lebih sedikit dan memang pas aku lock itu benar-benar udah deket banget sama syuting dan reading. Jadi aku juga belum sempat baca novelnya dan segala macam. Jadi everything itu based on script aja. Gitu. Jadi butuh waktu lebih lama untuk mempelajari, riset, oh ini novelnya Kang Abai, terus oh ceritanya seperti ini gitu-gitu. Jadi pas udah cast reveal and everything tuh aku ya udah kayak ngikutin aja dulu sampai filmnya selesai gitu. Kalau setelah trailer ditayangin apa yang kalian lihat respon-respon dari sosial media? Kurang Positif lebih banget. sama waktu cast reveal positif semua, alhamdulillah. Ada Mungkin ada yang negatif cuman nggak kebaca kali ya sama gue ya. Ada gue cari yang positif, ada yang negatif langsung gue giniin. Mungkin gitu ya, mungkin ya. Cuman slide itu gue belum ada yang negatif sih. Mungkin yang di bawahnya kali ya, di bawahnya kepisah kali ya, kepisah ya. Ada orang starmnya kali kamu ngamusin. Wah, ini kacau ya ini nih. Kalau Mai ada ini nggak mungkin ngebaca ikut baper sama Tahari kan karena di sini juga udah mulai kelihatan emosinya. Belum tahu sih. Belum Tapi banyak. kalau ngelihat dari komentar-komentarnya alhamdulillah positif-positif semua kok. Ya, nggak sabar sih sebenarnya. Ini mulai tayang tanggal berapa? 28 November 2024 bisa disaksikan di seluruh bioskop. Kalau ada bioskopnya. Ada kan daerah-daerah belum ada. Benar. Kita bangunin sekarang juga. Jadi pas tanggal 28 udah bisa nonton bareng di situ. Bener yang bangunin. Bukan gua dong, minta pemerintah. Santai. Tapi buat kalian berdua kenikmatan apa sih kalau main film genre drama seperti ini? Karena kan Indonesia kan namanya film horor, tapi ada drama-drama yang berbagai macam dan buat kalian kenikmatan apa ketika main di film bergenre drama? Kalau dari Mai? Apa ya? Oh juga banyak nih film dramanya kan? Hopefully. Mungkin setiap film kan pasti punya pesan-pesan dan cerita yang ingin disampaikan ya. Dan kadang-kadang film itu dibikin supaya kita bisa bercermin gitu. Dan bisa jadi referensi. Dan aku happy banget dan aku bersyukur banget nih bisa dikasih privilege lah gitu. Untuk bisa menyampaikan itu gitu ke penonton. Dan itu mungkin yang bikin aku menikmati main di film. Apalagi genrenya sekarang drama. Terus banyak sekali yang bisa kita dapetin di dalam film ini. Gitu sih. Kalau Mai jadi ngerasa lebih kayak mungkin mengenal orang gak sih, mengenal manusia, menjadi humanis gitu karena banyak peran-peran yang dirasakan. Bener. Aku ngerasa dengan menjadi aktor bisa apa ya? Bisa menjadi orang lain di setiap karakter yang aku mainkan. That's beautiful. Gitu. Kalau lu apa? Karena kita main banyak peran ya.
Jadi setiap peran kan juga emosinya beda-beda kan. Nah itu yang menarik aja buat gua gitu. Setiap peran punya emosi masing-masing dan kita harus punya emosi itu gitu. Berganti-ganti terus kan emosi-emosinya Iya, kan. benar-benar. Apalagi misalkan di satu film juga ada fase-fasenya, itu juga kan emosinya beda-beda. Belum tentu si manusia aslinya ini guanya gitu udah punya emosi tersebut. Nah gimana caranya, gimana gua bisa dapetin emosi itu tanpa gua harus alamin langsung gitu. Itu yang menarik buat gua. Kalau ada ini nggak apa treatment khusus buat lu sendiri supaya lu dapetin emosi itu, apa menyendiri Gua kah? minta Hokben setiap pagi. Bagus. Ya sih? Punchline lagi. Saya minta bento 4 spesial. Iklan lagi di sini. Ya juga. Treatmentnya gimana ya? Kayak kurang lebih sama aja sih. Cuman kalau yang ini lebih banyak baca aja sih. Oke. Lebih banyak baca sama lebih banyak komunikasi sama Kang Abai juga, sama Pak Fajar gitu. Sama acting coachnya gitu. Kalau lu sendiri selama berakting lu punya cara khusus nggak buat ngedalemin si karakter itu? Apa lu tadi lu harus Gue prefer ngobrol sih. oh, oke, sama saudara Ya, sama semuanya sama yang bersangkutan gitu. Karena pasti gue bisa dapat insight-insight baru dari mereka kan, pandangan mereka. Jadi gue jadi banyak perspektif baru gitu. Terus gue kumpulin, gue bikin ala Abun. Beres. Oke. Gitu. Itu lu dapetin sendiri atau ada yang mungkin ngasih tahu lu, ngajarin lu caranya supaya Kayaknya itu seiring berjalannya waktu ya. Gue ngeliat orang gimana, terus gue ambil yang baik-baiknya di setiap project. Jadi terbentuk gue yang sekarang gitu. Tadinya tuh gue yang ya udah aja syuting untuk syuting udah. Ya kayak syuting buat makan udah gitu. Kalau sekarang syuting buat makan juga, tapi sekarang lebih expert lagi, bisa mikir lah. Gitu. aja bahasa kayak syuting buat nyambung hidup ya. Lah tadinya emang buat itu sebenarnya gimana ya? Ya gimana realistis aja bro tadinya mah. Cuman lama kelamaan jadi nyaman dengan industri ini. Ya senang aja sama seni-seni yang tercipta dari film-film. Asik. Mak juga udah nyaman di acting lah. Alhamdulillah nyaman. Sama itu? Ya. Karena kan kamu juga sambil musik kan? Ya sambil musik. Cuman sekarang lagi mungkin fokus dulu di film gitu sih. Biasanya kalau kayak gitu ngebaginya gimana? Ada periode waktunya nggak? Ada periode waktunya. Terus sekarang tuh di tahun ini memang aku memutuskan untuk yaudah deh fokus di film dulu, selesain dulu project-projectnya, kesempatan-kesempatannya, baru mungkin sambil lihat nanti ke depannya gimana. Ada yang beririsan nggak sih dari musik dan film yang akhirnya bisa nyatuin kamu itu? Kenapa? Ada yang beririsan nggak antara musik sama film? Oh ini di musik juga dapat ini, di film juga dapat ini, mungkin penghayatannya kah atau pendalaman lagu dan karakter? Pasti sih menurut aku dua-duanya itu punya satu kesamaan gitu ya. We have to feel things di situ. Cuman kalau musik menurut aku akan lebih PR buat aku karena itu adalah jati diri aku gitu. Dan menurut aku takes time banget untuk bisa sampai ke tahap dimana I think I know what I want to do in music. Kalau di film kayak kita dikasih karakter, aku harus ngikutin ini. Nah di musik is a different thing gitu. Jadi need more time. Jadi kayak sambil aku berusaha untuk mencari jati diri aku di musik, yaudah sekarang aku selesain dulu kesempatan-kesempatan yang ada di film. Ada yang sempat ke bawah nggak mungkin dari acting ke buat bermusik atau sebaliknya? Mungkin jadinya referensi ya. Iya itu ada. Kayak, ada banget malah kayak ternyata perasaannya kayak gini di film ini, terus di karakter ini kayak gini. Tinggal aku nentuin aja kayak diri aku tuh yang mana sih sebenarnya. Gitu. Kayak aku nentuin nih mau yang mana gitu. Itu dengan cara ikhlas. Bro. Yo bagus. Balik lagi. Sesuai dengan ini cinta dalam ikhlas bro. Benar. Ketika kita ikhlas kepada Allah, kita akan mendapatkan cintanya. Bun, tapi buat lo jadi peran utama tuh ini keberapa Bun? 1. Film pertama kali film ini. Jadi main cast. Iya main cast. Nah itu gimana tuh lu bebannya berarti yang tadi itu sempat karena lu juga main cast atau? Iya itu juga salah satunya. Bahkan di hari pertama syuting gue gini terus tangannya. Oh, yang kanan, yang kiri gini. Gini. Jadi senam otak jadinya. Sebenarnya beban itu beneran hilang semuanya setelah cast review tadi bro. Kan itu yang paling gue tunggu-tunggu ya, takutnya orang punya ekspektasi apa segala macam, perdebatan ribet, jadinya ke bawah syuting yang gak enak. Ternyata alhamdulillah semuanya lancar, jadi beban itu beneran hilang. Even sampai syuting pun gitu. Berarti pas nggak lama ya lu ketika lu dikasih tau, ini Abun jadi main cast nih, lu
tegangnya, gugupnya itu nggak lama ya? Ya selama reading sebelum cast reveal aja, berarti sekitarnya 2 minggu lah. 2 minggu gue reading sambil, gimana ya antar cast reveal ya. Gitu. Apa? Masa ada komentar yang lu inget nggak yang akhirnya menenangkan diri lu? Pasti ada dong. Alhamdulillah castnya sesuai gitu. Alhamdulillah case-nya keren banget nih yang Atar. Case-nya mantep. Mantep, enggak. Ya kurang lebih seperti itulah. Mantep. Enggak, kalau alhamdulillah case sesuai kayak ini ya, kayak ojek online. Ini sesuai. Ini alamatnya sesuai kan. Ya kurang lebih positif aja gitu. Enggak ada yang nyakitin hati. Pun ada juga, gue orangnya juga bodo amat sebenarnya sih. Cuman karena ini pertama kali, jadi ya alhamdulillah nggak ada, jadi nggak ganggu sama sekali. Kalau di lokasi juga nggak ada kepikiran apa gitu Bun, kan biasanya lu supporting yang lu bagian mecahin jokes kan, masuk aja. Mungkin lu bisa lebih lepas, bisa lebih santai. Mungkin karena reading yang udah proper banget dan juga ngobrol sama Kang Abay, Pak Fajar, acting coachnya, jadi setelah hari pertama syuting ya udah jadi Atar aja udah. Dengan ikhlasnya, dengan gigihnya, dengan tanggung jawabnya, dengan kepekaannya gitu. Jadi abunnya bener hilang dulu sih waktu itu. Karena kan gue lumayan yang bener bodo amat gitu. Cuman kalau udah sama Atar, ya hari pertama sampai hari terakhir, gue ngerasa gue lebih bisa ngobrol banyak gitu, bisa terbuka, bisa lebih kerasa. Gitu. Ada orang yang enggak, wah ternyata lu kok jadi Atar beda banget sih. Ada sih. Kayak beda banget sama Atar islami banget, Abun kayak ini, kayak kambing gitu ya. Maksudnya ada aja kan, gue juga persona gue kan beda kan kalau lagi streaming kan, gue kan streaming game juga kan. Iya. Orang taunya gue ya begitulah kalau lagi streaming game kan. Terus setelah mereka lihat trailernya, lah siapa ini? Gitu. Jadi ya senang juga bisa ngebeda-bedain gitu persona-persona. Tapi kalau nanti mungkin orang udah pada baca ya, cuman kalau yang belum baca kira-kira apa yang menarik dan mungkin bisa membuat orang senyum-senyum dari love interest kalian Tari dan Atar? Ini adalah cinta tiba-tiba, teman-teman. Cinta yang tidak disangka-sangka. Ini bro, kadang kita prepare buat seseorang tapi tiba-tiba dikasih yang apa nih gitu kan. Nah itu gimana cara kita responnya yang lucu. Kalau gua kan responnya ntar coba nonton. Mungkin kalian bisa relate kalau kalian dapat kayak gitu kan, keadaan seperti itu. Emang ya main cinta tiba-tiba gitu? Bentar. Buat sayanya kan. Kalau dari sudut pandang Tari gimana? Seperti apa love interest di antara Atar dan Tari? Takut ngomongnya jadi spoiler. Gak usah, udah kalau itu udah gak usah. Iya bahaya. Udah bang, udah cok di mulut tadi. Udah lah, jangan mancing-mancing dulu apa. Karena seru tiba-tiba ada, arahnya ke situ. Iya, kebaca dong filmnya. Jadi film ini akan tayang di 28 November 2024. Oke, sekalian closing statement dari Abun sama Maizura. Ketika nanti filmnya tayang, experience apa yang didapat penonton nih saat nonton film Cinta Dalam Ikhlas? Gue gak pernah bosan-bosan buat ngomong soal ikhlas lagi. Karena yang gue bilang tadi, ikhlas kadang-kadang cuma di verbal aja, di hatinya enggak. Tapi insya Allah setelah nonton film ini akan ada yang terisi lah. Jadi kalian pikirannya nggak kosong keluar dari bioskop, hatinya nggak kosong, paling dompetnya kosong karena kan habis bayar kan. Habis bayar kan. Gitu. Tapi apakah bakal banjir air mata? Itu tergantung hati kalian. Kalau hati kalian keras ya bakal nangis. Itu mah berarti banyak dosanya bro kalau hatinya keras bro. Ya gitu. Banyak pokoknya selain ikhlas juga tentang berharap sama manusia itu tidak baik seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang nonton, kalau aku pribadi yang ngerasain setelah nonton tuh rasanya hati jadi lebih ringan. Iya, hati lebih ringan, terharu juga iya, dan ada perasaan optimis gitu loh. Aku ngerasanya. Jadi menurut aku ini film yang baik sekali dinonton untuk semua kalangan. Karena maknanya juga baik, isi ceritanya juga penuh penuh cinta ke keluarga, ke orang yang kita sayang gitu. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Terus mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang berada dalam
situasi. fase melepaskan dan mengikhlaskan seseorang. Aduh, ini bisa menguatkan banget. Yes. Belajar mengikhlaskan dari Tari gitu ya. Di semua karakter. Tapi karakter Tari apakah akan relate dengan perempuan-perempuan di luar sana? Banyak yang relate kira-kira? Mungkin. Banyak sih. Harusnya ya. Harusnya banyak ya. Harusnya banyak. Kayak yang kena ghosting gitu kah atau seperti itu? Bukan. Ghosting. Gak di ghosting juga. Ghosting juga. Oke, itu dia buat teman-teman Tribuners. Jangan lupa nonton film Cinta Dalam Ikhlas tanggal 28 November 2024. Nonton di bioskop. Betul. Jangan dicari di website bajakan. Jangan. Terus nonton aja. Nggak usah direkam-rekam. Kalau mau upload tiket dan posternya. Oke, nonton, ajak keluarganya, ajak teman-temannya, dan dukung film Indonesia. Oke, buat Abun sama Mai, thank you udah mau berkelas. Thank you banget. Buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten si paling seleb. Dan jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.